Oke, selamat malam, Pak Aptal dan Mbak Zara. Terima kasih, bisa join mendadak untuk malam ini. Maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Saya rasa kita semua udah lihat video yang viral pagi tadi ya, untuk temuan benda asing yang ada di dalam menu kita. Ya saya baru lihat ini setengah jam yang lalu, terus langsung banyak yang WhatsApp saya juga gitu. Jadi gimana kondisinya sekarang? Silakan, Mbak. Oh tapi kita tahu nggak kalau video ini asli atau bohongan gitu? Karena saya nggak mau buru-buru minta maaf kalau misalkan bohongan gitu atau fitnah. Poin bagus nih Pak, tapi dalam komunikasi krisis, prinsip pertama itu respon cepat dan, Bapak juga harus tunjukin empati, bukan cuma nunggu, sampai semua ini faktanya 100% benar atau enggak. Kalau kita diem terlalu lama, nanti yang ada, publik tuh bakal nganggap kita terlalu ditutup-tutupin, terlepas dari benar atau, salahnya video yang viral ini ya. Ya saya paham sih, tapi langkah pertama apa nih yang bisa kita lakukan? Untuk pertama sih kita bisa keluarin dulu pernyataan awalnya ya Pak, atau holding statement dulu dalam dalam, 1 jam ini. Terus isinya tuh bukan tentang pengakuan bersalah aja, tapi tuh nanti kita juga harus nunjukin, kalau kita tuh tahu sama isunya tuh apa yang sedang terjadi. Terus, Bapak juga harus confirm ke, di media sosial kalau misalkan, kita tim manajemen sedang menginvestigasi dan sangat peduli dengan keselamatan para pelanggan. Nah ini berikut Pak, boleh tolong Mbak Zara dibagikan draftnya. Nah ini draft singkatnya dari AGN telah mengetahui laporan terkait temuan benda asing di salah satu gerai kami. Kami juga menganggap ini tuh sebuah, laporan yang serius untuk keamanan pangan kami dan sedang melakukan investigasi internal secara menyeluruh. Kami juga akan menyampaikan hasil dan langkah lanjutan dalam 24 jam ke depan. Tapi itu aman secara hukum kan? Soalnya saya nggak mau kita menganggap kayak gitu. Tapi sebelum investigasi ini selesai. Ini aman sih, Pak. Cuman karena kan kalimatnya tuh netral, terus juga, udah saya buat fokus pada prosesnya gitu. Terus juga, bukan cuma pengakuannya aja, yang penting nada bicara, Bapak tuh nanti tetap empatik, jadi nggak defensif gitu.
Ya, jadi saya setuju juga untuk keluar cepat. Nah, jadi sambil ini berjalan, saya akan mulai monitoring dulu untuk detail-detailnya, untuk dilihat dulu nih siapa aja yang bisa memulai mengangkat isu ini, lalu apakah ini bisa termasuk media dan buzzer apa bukan, gitu. Sebelum pernyataan itu keluar, kita mau tahu dulu, kayak ini isu baru atau sebenarnya sudah ada sinyal sebelumnya yang kita lewatkan? Ya baik, Bapak pertanyaannya bagus ya. Jadi di sini saya cek dulu nih monitoring kita, untuk melihat ternyata apakah ada 3 keluhan serupa soal kebersihan di media sosial ini dalam 2 bulan terakhir. Nah, tapi belum ada yang viral kan. Jadi artinya isu ini tuh bukan kejadian tunggal, tapi mungkin bagian dari pola yang lebih besar itu, gitu, Pak. Ini penting juga untuk manajemen isu jangka panjang nanti. Jadi kita tuh nggak cuma buat padamin api hari ini aja, tapi harus identifikasi apakah ini masalah sistematik supply chain, SOP dapur, atau di gerak tertentu aja. Oke, saya akan minta kepada tim quality control deh untuk audit gerai yang disebut di video itu hari ini juga. Kalau memang ada masalah SOP, kita perbaiki dari akar. Gak cuma kayak tempel plester di permukaan deh. Gitu. Oke, baik. Nanti saya akan kirim di chat ya, Bapak Ibu. Selain itu, selain dari opini publik juga, kita itu juga punya stakeholder lain yang harus kita informasikan lebih dulu nih sebelum mereka baca dari media sosial seperti kayak karyawan gerai, eh, mitra supplier, dan investor kita yang lainnya gitu. Setuju sih, karyawan di gerai yang bersangkutan juga kan harus dapat pengarah internal dulu ya sebelumnya. Supaya kalau ada pelanggan tanya langsung di lokasi, mereka juga tahu gitu loh harus jawab apa dan nggak asal bicara aja ke media. Ya, baik deh, saya akan telepon manajer area setelah rapat ini selesai. Sama tolong siapkan juga ya poin-poin internal memo ke seluruh gerainya. Siap Bapak, nanti saya akan susun dalam 30 menit ini dan setelah itu saya akan kirim ke grup langsung ya. Bagus, jadi manajemen isu kita hari ini itu tuh ada audit internal, terus juga ada pemetaan stakeholder, komunikasi internal dulu sebelum eksternal, terus juga yang terakhir ada kita semua harus selesai sebelum pernyataan resmi kedua kita rilis besok pagi. Good team. Baik, setelah itu saya akan share screen dulu untuk grafiknya ya. Oke, di sini ada grafiknya yang untuk sentimen publiknya dengan tagar AGN jorok. Nah, di sini tuh terdapat warna merah yang berarti negatif sebanyak 70%. Lalu di sini ada netralnya 20% dengan lambang atau simbolnya itu berwarna kuning. Lalu selanjutnya ada 10%-nya itu dari positif yang berwarna hijau sebesar 10%. Nah, tren per jamnya ini bisa kita upload dari jam 8, jam 9.30, dan jam 11. Berarti itu artinya masalah utama kita bukan cuma insiden fisiknya aja ya, tapi persepsi soal kecepatan dan ketulusan respon juga dari kita. Ini yang harus kita perbaiki di reputasi digital untuk jangka menengah.
Jadi selain pernyataan resmi, apalagi yang kita perlu lakukan di kanal digital kita sendiri? Ini sih Pak, beberapa hal, banyak yang harus kita concern untuk kita ubah nih. Jadi yang pertama itu kita balas satu persatu komentar besar di akun resmi, kita dengan nada yang konsisten dan manusiawi. Kelihatan kalau misalkan itu terlalu template, dapat dari AI juga. Terus yang kedua, kita siapin video singkat dari Bapak sendiri, of course. Jadi, Bapak harus tampil langsung buat menyampaikan permintaan maaf dan langkah konsen ke depannya untuk dilakukan perbaikan. Tapi saya sendiri yang tampil atau bukan lewat siaran pers gitu? Kalau menurut saya sih, menurut data yang saya lihat ini, menurut saya mendingan Bapak yang tampil daripada, pers. Karena apa, publik sekarang ini kan lebih percaya ya dari publik ini lebih percaya wajah dan suara asli dari pemimpin asli perusahaan ini, ketimbang, dari pers yang bisa, bisa membangun trust digital itu, Pak. Betul, selain itu kita perlu monitoring berkelanjutan minimal 2 minggu ke depan. So, gak cuman sampai isu ini tuh reda aja dari trending topik. Reputasi digital itu dibangun dari konsistensi, bukan cuman satu momen viral aja. Baik, lalu saya akan buat laporannya lagi nih sentimen harian selama 2 minggu ke depan, lalu supaya kita bisa lihat apakah persepsi publik ini membaik atau justru menjadi isu susulan yang, terus bermunculan, begitu. Oke, saya setuju dengan semua rencana ini gitu. Sama tolong ya finalisasi pernyataan kedua dan skrip video saya malam ini. Dan sama mulai monitoring intensif dari sekarang. Siap Pak, saya akan kirim draft lengkap ke grup WhatsApp dalam 2 jam ke depan untuk direview bersama sebelum tayang. Terima kasih kalian berdua gerak cepat ya di saat seperti ini. Ini pelajaran penting buat kita semua gitu soal betapa cepatnya sebuah isu kecil itu bisa jadi krisis besar di era digital. Betul banget Pak, krisis nggak bisa dihindari sepenuhnya, tapi bagaimana kita meresponnya itu yang menentukan reputasi jangka panjang perusahaan. Baik, untuk meeting kita kali ini segitu saja kali ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Aptal sebelumnya? Atau sudah cukup dari Mbak Zara? Cukup, yang penting kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Ya, saya juga cukup. Baik, dengan Mbak Zara sendiri? Oke. Oke, kita selesaikan meeting malam ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Semoga kita sukses bersama.